Saya sebagai pimpinannya dan nama saya Didin Abdul Latif. Baru merintis selama 3 tahun. Tepatnya itu pas tahun 2019 ya. Pesantren ini kan tidak mengenal jarak. Kadang-kadang ada istilah al ilmu nurun ya. Ilmu itu cahaya. Maka kalau cahaya berada dimanapun tetap akan menjadi cahaya. Jadi persoalan di dalam atau di hutan, di perkebunan atau di terpencil itu tidak jadi ukuran. Justru malah menambah semangat untuk dalam kegiatan belajar mengajar. Gitu. Santri ini baru ada, kalau menurut data ini ada 36. Karena memang ada fluktuatif ya. Ada yang resign, ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Jadi masih di angka 30, kurang lebih 36 ya, 36 santri. Sementara ini kami baru jenjang ke SMP, karena memang baru 3 tahun. Dan harapan kami 3 tahun ke depan berarti jenjang SMA. Jadi selama 6 tahun lah anak-anak santri ini di sini. Lukisan bakar ini hanya alat saja yang menggunakan api, sehingga ada istilah bakar ini karena api dengan metode atau dengan alat kayu dengan api, maka terbakarlah bahasa bakar itu, sehingga ini menjadi kegiatan unik. Memang ini satu hobi, kemudian ada nilai-nilai estetika, juga ternyata punya nilai-nilai yang lebih luas dari itu gitu. Makanya lukisan bakar inilah yang kita namakan istilah kerajinan melukis dengan api gitu. Dan ini menjadi satu kegiatan yang ingin kami sebarluaskan, terutama di kalangan pondok pesantren. Kebetulan pernah beberapa jenis kayu kita uji, kita tes, ternyata dari berbagai bahan kayu ini ada kekurangan kelebihannya. Di antara kami pilih jenis kayu, ternyata yang muncul ke permukaan itu jenis kayu meranti. Kayu meranti ini dia seratnya halus, bahkan ketika api masuk ke sel-sel atau urat-urat si kayu ini, itu membuat lekukan yang indah gitu. Sehingga kayu meranti cocok untuk dijadikan media alat melukis api gitu. Pembuatannya sebetulnya tidak lama, hanya membutuhkan satu keterampilan yang khusus. Waktu yang begitu lama ya, karena tingkat akurasi melukis dengan api betul-betul dibutuhkan. Karena memang ketika melukis dengan media api tidak ada satupun tingkat kesalahan, karena ketika ada satu tingkat kesalahan dalam melukis fatal, akibatnya fatal. Jadi keinginan lukis yang kita targetkan tidak sesuai dengan harapan, sehingga dibutuhkanlah waktu yang cukup 1 hari lah, minimal 1 hari kita mendapatkan satu lukisan gambar melalui media api. Kebetulan juga bagian dari ekstrakurikuler. Kalau mungkin di pesantren yang lain ekstrakurikuler yang lazim kita dengar ada pencaksilat, ada olahraga, ada kemudian hal-hal seni musik. Kebetulan itu pun kita lakukan. Hanya yang terbaru atau yang lebih kita kedepankan adalah seni lukis dengan api. Diharapkan anak-anak juga mampu membuat, punya keterampilan khusus di media api ini, dan ini sudah kami ajarkan ke kalangan santri kita di sini. Iya. Sebetulnya bukan ritual. Saya ingin menyampaikan ada istilah, kami di sini punya komunitas, tapi namanya pesantren juga, Darul Muntaha. Namanya komunitas Kasab, Komunitas Seniman Santri Banten, Ponpes Darul Muntaha. Jadi pendirinya Kasab ini adalah santri-santri pimpinan Pondok Pesantren Darul Muntaha. Komunitas Seniman Santri Banten di dalam keluarga besar Ponpes Darul Muntaha, kita bukan ritual tapi tradisi santri kita hidupkan. Bukan saja persoalan melukis, mungkin
tradisi di pesantren kaya akan tradisi kebiasaan, termasuk di komunitas santri, seniman santri melukis api ini dimulai dengan niat yang tulus. Yang kedua, kemudian kita harus mengambil juga air wudhu karena untuk membersihkan seluruh tubuh kita secara fisik maupun secara batin. Nah, ini satu prasyarat siapapun yang tergabung dalam komunitas Kasab atau komunitas seniman santri Banten Ponpes Darul Muntaha, maka ini menjadi SOP, menjadi sebuah keharusan walaupun tidak wajib, sebuah keharusan siapapun yang masuk kalangan santri, seniman santri ketika melukis harus mempunyai air wudhu, mempunyai wudhu supaya bersih lahir dan batin. Kemudian setelah itu kita hadarat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena yang kita lukis bukan saja kalangan tokoh masyarakat biasa atau kalangan pengusaha, tapi kadang-kadang ada kalangan para alimil ulama yang kita lukis, dan ini menjadi sebuah adab yang luar biasa. Siapapun yang menghormati para ulama, insya Allah kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lukisan api ini dimulai dari media yang terkecil ya. Maksud saya terkecil ini, saya sekarang dengan teman-teman para ustadz, para santri menerima pesanan-pesanan daripada tokoh-tokoh pribadi, baik dari pengusaha seperti Bapak Dapi, pengusaha tambang pasir yang di Rangkas Bitung, kemudian dari para teknokrat atau birokrat seperti yang di Kanwil Kemendag Provinsi, yang dari Lebak, Kabupaten sekitar lah, dan juga ada dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Masya Allah, ini ulama-ulama yang juga kita andil dilukis oleh media api ini. Dan kedepannya tentu media api ini akan terus meluas dengan, tapi tetap frame-nya atau targetnya adalah kita para alimil ulama. Ulama-ulama di Nusantara Indonesia itu luar biasa banyak. Baik yang sudah wafat, meninggal dunia, walaupun yang sudah masih hidup, kita akan terus melalui media api inilah terjalin silaturahim antara kami, para santri, dengan para alim ulama yang akan kita lukis. Dan kedepannya juga saya berharap media api ini akan terus ekspansinya ke pesantren-pesantren yang lain. Pondok pesantren pun kita akan membuka diri bagi para santri yang ingin diajarkan cara melukis dengan api, kita akan ajarkan. Semuanya supaya melukis media api di komunitas para santri tidak hanya di Ponpes Darul Muntaha, tetapi akan terus meluas dan terus meluas sampai ke jagat yang lebih jauh. Harapan saya itu. Nah, sehingga memang prinsip pertama kami sudah dari awal niatnya bahwa kami melakukan lukisan api ini alat saja, hanya sarana saja. Tujuannya adalah untuk bagaimana hasil-hasil dari kegiatan lukis api ini akan kami persembahkan untuk pembangunan pondok pesantren. Seperti hanya renovasi masjid. Kami lihat masjid-masjid di kami juga butuh banyak sekali yang mesti kami benahi. Kemudian ruang asrama kobong, ruang kelas dan sebagainya. Tentu ini alat saja, ingin melakukan sebuah karya, kami melakukan seni lukis ini, harapannya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu sarana rezeki melalui media api lukis ini, kami persembahkan untuk pembangunan pondok pesantren. Pada hakikatnya Bapak Ibu siapapun yang pernah kita lukis atau yang sedang memesan ke kami ataupun nanti ke pesan-pesan lukisan ke kami, bukan uangnya, hasilnya bukan untuk kami, tetapi untuk pembangunan kebutuhan pondok pesantren Darul Muntaha. Sehingga kami bersepakat dengan teman-teman seniman Kasab yang lain yang tergabung dalam Kasab, kami tidak punya diktator harga lukisan atau berapa jumlah lukisan, harganya berapa, kami tidak munculkan itu. Silakan saja seikhlasnya, swadaya atau sukarela. Namun kami persembahkan ini ketika siapapun yang memesan hasilnya untuk pembangunan pondok pesantren. Selama ini langsung memang markas untuk Kasab, Komunitas Seniman Santri Banten,
atau seni lukis media api di pondok pesantren. Dan kami ada yang bisa kami hubungi, atau Bapak Ibu atau siapa saja yang ingin memesan, ingin digambar dengan lukisan media api, bisa langsung saja ke 0877 419 8871. Itu call center, hanya nomor itu yang resmi yang bisa memesan, atau nanti menyusul ada nomor yang lain gitu kan. Tetapi saya ulangi, 0877 419 8871 bisa mesan langsung ke Pondok Pesantren Darul Muntaha, Kampung Kasoabo, RT 007 RW 001, Desa Sukaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, tentu sebuah harapan adalah sebuah keniscayaan. Harapan tujuan yang lebih jauh, ada harapan terdekat, harapan yang pertengahan mungkin, dan harapan yang sangat jauh dan akan datang. Namun dari semua ini adalah apapun yang kita lakukan, pesantren hanyalah alat saja untuk lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan kita adalah mengabdi kepada Sang Maha Pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Cuma sarananya adalah kita ingin memaksimalkan pesantren Darul Muntaha ini menjadi media lokomotif, menjadi akomodatif, menjadi fasilitator, menjadi dinamisator, bahkan menjadi katalisator untuk semua insan-insan atau para santri yang ada di pondok pesantren dan juga di luar pondok pesantren. Sehingga target kedepannya adalah mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang mempunyai santri-santri yang punya jiwa entrepreneur, terutama entrepreneurship dalam bidang keterampilan keahlian yang Allah berikan, anugerahkan. Karena setiap manusia punya kelebihan anugerah yang Allah berikan, hanya apakah digali atau tidak. Dan itu tujuan umumnya, tetapi tujuan khususnya adalah kita ingin mencetak generasi-generasi muslim yang berakhlakul karimah, yang mempunyai jiwa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya santri mampu bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia, santri siapa saja adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Menjadi orang baik sangat mudah, tetapi menjadi orang yang bermanfaat itu perlu perjuangan yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arkan. Saya asal dari Tangerang. Alhamdulillah, saya sebagai santri di Pondok Pesantren Darul Muntaha sangatlah bangga dengan pondok ini. Sekarang menjenjang naik kelas 3 untuk naik SMA. Saya berkesan kenapa saya bisa mondok karena sesuatu lembaga pendidikan paling baik itu adalah pondok pesantren dibandingkan pondok luar. Karena ditinggal pondok pesantren itu kita diajarkan bagaimana cara belajar tata krama, bagaimana cara belajar menghormati orang lain, bagaimana kita cara belajar tentang agama Islam. Karena di pendidikan umum atau pendidikan luar seperti yang lainnya, kita sedikit untuk belajar agama. Karena kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Itulah salah satunya kita tujuan hidup didirikan atau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berkesan banget untuk pondok di sini karena kita diajarkan bagaimana cara beribadah sama Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Alhamdulillah. Selama kegiatan saya di sini, karena saya hobinya juga ngegambar gitu kan. Jadi saya paling senang dengan ngegambar itu karena bagaimana kita ngelukis, mengeluarkan imajinasi dari otak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan dengan lukisan. Karena setiap pandangan seseorang, ya, setiap pandangan manusia itu adalah sebuah lukisan. Bagaimana kita melihat bambu, melihat rumah, itu kita bisa lukis dengan imajinasi kita. Pertama kali saya nyoba itu hasilnya gimana ya, kayak cemong-cemong gitu kan. Iya, maksudnya nggak terlalu mirip banget gitu kan. Awal nyoba emang susah,
Ternyata experience is the best teacher, itu emang nyata. Pengalaman dalam hidup itu emang perlu, karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman kita. Maka jadilah burung, layaknya kita terbang jauh untuk mencari pengalaman yang luar biasa. Pengalaman kemana aja? Pasti segala kelakuan yang kita lakukan itu adalah ada hikmahnya, ada pengalamannya. Jadi experience is the best teacher itu nyata. Gambar pertama yang saya buat itu, pertama itu saya minjem hasil guru saya yang mau dijadikan orderan itu. Akhirnya, Pak Guru, saya mau minjem gitu kan, mau nyoba untuk belajar. Jadinya alhamdulillah kan, sedikit saya belajar. Akhirnya nyoba media lain gitu kan, gambar lain, saya mencoba Habib Umar. Iya, gitu. Terus kata guru saya, coba kalian pasti tahu di mana tempat letak salahnya, kamu pasti tahu di mana letak kelebihannya, maka kembangkan itu. Di mana kesalahan, minimalisir. Di mana kelebihan, kita tingkatkan. Eskul itu ada di hari Rabu. Jadi setiap ba'da asar ataupun ba'da isya itu kita ada eskul untuk ngegambar, ngelukis lukisan bakar seperti ini. Ada waktu-waktu tertentu. Karena kan nggak hanya lukis bakar, kita ada eskulnya, masih banyak lainnya seperti marawis, olahraga, ataupun akidah akhlak. Itu suatu pelajaran dan juga ekstrakurikuler. Harapan saya ke depan, karena kita tidak tahu nanti masa depan kita seperti apa. Insya Allah dengan atas izin Allah, semoga kita ataupun saya itu kedepannya lebih baik, karena semua yang diajarkan di pondok pesantren itu menuju untuk kebaikan, tidak mungkin untuk menuju untuk keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Muntaha yang juga tergabung dalam komunitas Kasab, komunitas seniman santri Banten, yang fokus kami di UMKM kerajinan media api, lukis api. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia yang telah mendukung kegiatan-kegiatan UMKM di pondok pesantren. Dan saya yakin pesantren menjadi basis apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa Forum Ijtima Ulama juga sinergis dengan dunia pondok pesantren. Alhamdulillah kami turut bangga, haru dan bahagia, bahkan mendoakan semoga Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia semakin menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mengkoordinasikan seluruh pondok pesantren yang punya kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah. Dan kami di sini alhamdulillah dengan segala daya upaya dan kreativitas yang kami punya dengan para santri, kami juga ingin berkarya dalam bentuk lukisan seni media api. Dan atas support, bantuan, dukungan ini insya Allah sangat bernilai manfaat buat kami untuk mengembangkan sumber daya ekonomi pondok pesantren dalam media lukisan api ini. Sehingga pada akhirnya alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dan keluarga besar pondok pesantren dan para dewan guru, para santri dalam hal ini mewakili mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan ini awal dari sebuah perjuangan, awal dari sebuah gerakan ke depan, awal dari sebuah program-program besar nanti Forum Ijtima Ulama yang bisa mewarnai seluruh pondok pesantren se-Indonesia. Dan ini menjadi awal ibadah amaliyah yang tentunya akan bernilai manfaat di dunia dan juga punya nilai manfaat di akhirat. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia. Kami terus akan melihat, akan mendengar
dan akan menyaksikan bagaimana kiprah Forum Istimewa Ulama ke depan. Dan kami juga di desa ini, di Desa Sukaraja terpencil ini, Ponpes Darul Muntaha yang beralamat di Kampung Kasoabo, Desa Sukaraja, Kecamatan Warungunung, Lebak, Banten, dari wilayah yang terpencil. Kami juga alhamdulillah ikut merasakan kontribusi bagian daripada program-program yang disampaikan oleh Forum Istimewa Ulama. Terima kasih. Sekali lagi kita mengucapkan ahlan wa sahlan atau syukron kasiron. Semoga bantuan untuk kegiatan kerajinan lukis media api ini menjadi bermanfaat buat kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.